Urus pusatnya pulang kembali kecil. Karena perhitungan saya, kalau masih punya kuota massa, dia paling akan mendirikan unit sendiri. Kalau tidak, besar kemungkinannya dia akan bergabung ke Harjo Utaman. Harjo Utaman di apa itu, kalau enggak ke Rumpun Setiahati kecil. Nampaknya yang kedekatan emosional mereka, kiblat keilmuannya mereka nampaknya ke Jaten Solo, Jaten itu Karangasem itu. Okay. Nah, ke Joko Kuncoro itu kan mantannya Suwarno. Nah, karena itu di belakang topik itu orang-orang tentang Hasan Suwarno, termasuk itu Slamet Riyadi, ya kan? Terus Pak Imron, itu kan orang-orangnya Pak Hasan Suwarno, itu siswanya Pak Hasan Suwarno Solo, yang dulu sempat bertentangan dengan Mas Imam. Itu padahal masih tingkat 1, tapi tahu-tahu tingkat 3, bahkan bisa ngesahkan tingkat 3 sendiri di situ. Mas topik itu tuh kan kecerane itu Pak Imron itu toh. Mboten ketemu Mas Maji nih. Mboten kecerane Mas Maji. Mas topik itu pengesahan 76. Mas Maji belum tingkat 2. 7677 itu Mas Maji udah tingkat 2 belum itu. Tapi waktu itu udah Jawa Tengah kan memang dari dulu kan beda, agak beda. Karena di Jawa Tengah itu ada SHO, ya kan? Ada macam-macam SH banyak. Macam-macam SH banyak kalau Jawa Tengah, iya, termasuk Hasan Suwarno itu, ada Joko Sumaryono Semarang itu kan barisannya Joko Kuncoro semua, itu dari Pak Hasan Suwarno semua sumbernya. Jadi kenapa teng Jawa Timur ini? Ya. Teng Jawa Timur ini kok rame-rame, maksudnya teng Mas Taufik ini rencananya mungkin ada nanti perguruan PSA juga tapi dipecah. PSAT Nusantara sama PSAT Pusat Madiun gitu. Kalau itu dulu itu rencana dulu. Ya dulu sebelum 2016 tapi kemungkinan besar itu, realisasi kayaknya kecil ya Mas ya? Kecil. Dulu kan gini, sebelum Parlo 516 saya kan juga pernah di satu grup waktu itu masih BBM dengan orang-orang itu kan. 2014 itu kan masih BBM dolanan ya. Belum ada WA sampai 2015 kan belum ada WA, kalau nggak salah itu saya belum pakai WA. Pokoknya masih BBM. Setelah satu grup dengan mereka memang ada wacana itu orang-orang itu di belakang Mas Taufik itu banyak orang-orang ex-Satrate kan itu. Maksudnya ex-Satrate bagaimana? Dulunya ikut Satrate, ya Satrate dari zaman Pak Tomo, zaman udah beda dong kayak wadah dewi kayak Hati, SHO, Harjo Utaman, terus PPSAT 1922, Mas Bagio TA, ya kan? 1922 Indonesia, si siapa itu? Mas Timbong, ya kan? Mas Bambang Tunggal, orang-orang yang Bambang Tunggal itu kan? Itu banyak rumpun-rumpun ESA itu kan bergabung mereka di belakang Mas Taufik punya wacana untuk menyatukan seluruh ESA dikembalikan ke Trust Surodiwiryo. Kan gitu loh. Karena mereka selama ada ESA Trate ini mereka gak akan bisa tumbuh berkembang kalau tidak gitu mendirikan sendiri kan ya? Bahkan mereka sudah mendirikan sendiri-sendiri toh perguruannya. Kan ada SHO, ada ini kan kok sebetulnya. Mereka masih ada SH Trate, Jalan Merak itu mereka nggak akan bisa berkembang. Kalau berkembang ya nggak akan ngimbangi jauh. Nah, Mas Taufik diperalat untuk itu, untuk menyatukan, karena mereka umumnya iri dengan SH Trate. Kan itu loh. Ya iri dengan SH Trate, pertama ya iri dengan perkembangan SH Trate. Yang kedua, dia ada kurang suka dengan barisan Pak Sutomo Mangkujoyo, ya kan, terus ke Pak Ersat, ke siapa itu, Pak
Mas Imam ke Mas Maji itu kan ada tiap tahap itu, tiap periode itu kan ada kelompok-kelompok yang tidak suka. Tetap ada. Sehebat apapun orang, tetap ada pro kontra itu kan pasti ada. Dan ya. Nah itu karena kaitannya umumnya kaitan dengan politik. Ya kalau dulu kan dan Pak Tomo kaitan dengan politik zaman tahun 48 PKI. Pada politik zaman 65 itu kan terlibat itu kan berbeda pandangan politik waktu itu. Ya, demi menyelamatkan Esa Trate, orang-orang itu disuruh pergi dari Madiun. Pertama beda ora diciduk, nek ora diusir ya diciduk, malah hilang. Kan itu. Jadi setelah itu dia tidak pernah dilibatkan urusan Esa Trate. Kenapa? Zaman dulu kan ada istilah ojo cedak kebukuan. Kan itu. Kalau orang aktivis komunis, aktivis PKI itu masih aktif di pengurusan Esa Trate, otomatis di Esa Trate akan di-justice oleh pihak pemerintah Orde Baru bahwa Esa Trate itu PKI. Bahaya. Masuk akal. Ya kan? Makanya zaman Mas Imam dulu Esa Trate disterilkan dari orang-orang PKI. Lah orang-orang itu merasa disisihkan, gak sadar bahwa ini tujuannya menyelamatkan dia juga menyelamatkan Esa Trate itu gak sadar ke situ. Karena memang wong otak-otak ngono kan kadung kotor, Dek. Iya kan? Anaknya prasangka buruk. Nah itu akhirnya terjadi memusuhi terus dengan tokoh-tokoh Madiun yang masih eksis. Nah, dengan cara yang bermacam-macam alasannya. Akhirnya ya seperti itu. Nah mereka itu mau kembali ke Madiun. Dia tidak ingin kehilangan eksistensinya. Kan itu ya. Karena kayak mantan anggota Mas Gembong misalnya sampai pengurus di Ngawi misalnya kan. Nah itu terus mantan Korlap. Nah terus arep melok ning kembali ke Madiun diberi hak yang sama sama-sama dia boleh terima. Iya kan? Tentunya kan dia berontak atau dulu. Tentunya boleh bergabung dengan mungkin catatan khusus. Mungkin tidak boleh terlibat di kepengurusan dulu dalam waktu sekian tahun atau gimana sebelum teruji kesetiaannya. Karena memang dosis tercidra, betul ya? Misalnya orang-orang Strate dan perguruan lain dan podo ini kan saya kan banyak ya. Nah itu bisa mau kembali ke Strate kalau dan dia menyatakan siapa yang kembali ke Strate pertama ya mesti kan pengesahan ulang. Yang kedua dia tidak punya hak yang sama dengan para loyalis sebelumnya. Ini kan realita sekarang nih Mas. Yang berikut ini korlap sekarang nih, kalau mau gabung lagi ke Madiun harus ikut pengesahan lagi. Lah tentunya. Jadi orang ini kan korlap yang orang-orang yang dulu kan juga seperti itu. Nah makanya kalau dia kembali dengan permintaan maaf, jelas dia akan kehilangan eksistensinya. Kan itu, nggak punya hak yang sama masalahnya. Iya betul. Tokoh-tokoh itu supaya tidak kehilangan eksistensinya dan punya hak yang sama, caranya ingin meleburkan ke Esa Trate itu dengan cara menggunakan topik. Jadi seluruh Esa akan dilebur jadi satu, akan menjadi Esa Nusantara. Kembali ke Trah Surodiwiryo. Jadi tidak ada Trah Harjotomo, tidak ada Trah Mas siapa? Pak Tomo, Mas Maji, Mas Imam, tidak ada. Kembali ke Trah Surodiwiryo. Makanya orang-orang JJ itu tidak pernah mau pasang foto Mas Maji. Ada kan tidak ada toh mereka ada acara paling-paling Mas Imam. Makanya kalau di sini loh, terutama di sini saya tidak mau ke daerah lain dulu. Karena daerah sini kan begitu. Pokoknya kalau kaosnya itu Mas Imam jelas korlap ini. Ya. Kenapa Mas Imam? Itu sebenarnya di induknya sana sebenarnya juga ingin memutus jaringan Mas Imam. Karena nggak bisa dipungkiri. Wong itu dari Pak Tomo, termasuk Mas Imam, termasuk Mas Maji, tokoh perubahan itu. Masuk akal. Ingin memutus rantai sejarah itu. Betul. Gitu loh. Maka, dia mau memotong langsung Mas Imam nggak berani. Karena apa? Banyak orang-orang itu masih fanatik dengan Mas Imam. Kan itu toh. Terutama Magetan itu kan punya jasa besar dengan Mas Imam, sangat dekat dengan Mas Imam. Karena ada Pak Badini. Pak Badini makannya di sana? Nah iya, lah Pak Badini kan termasuk dulu kan termasuk juga sangat dekat dengan Mas Imam. Orang itu Mas Imam masih dipuja-puja oleh orang-orang. Ketua umum juga ya Mas Badini. Iya, jadi seperti itu.
Jadi ingin memutus rantai sejarah itu biar orang-orang itu orangnya masa lalu biar hilang. Betul lah. Kalau sejarah perjalanan itu tadi kalau masih ada rantai sejarah itu tidak dihapus, korengnya orang-orang lama yang terus Koso Hasan Suwarno sak rombongan itu tadi itu tidak akan hilang karena itu akan menjadi luka abadi bekas. Iya jelas nih. Nah, seperti itu loh. Makanya sekarang kita berusaha dengan topik. Nah, orang itu kan berusaha melintir-melintir sejarah nggak karu-karuan. Iya mas. Kan itu loh. Rata-rata mereka benci dengan tokoh-tokoh Madiun. Itu udah turun-temurun itu. Makanya waspada saja. Bukunya itu loh yang turun sekarang ini loh. Antar cabang-cabang yang pro sama Mas Taufik ini weh. Saya baca itu ngeri juga. Nah, itu pemutar balikan fakta sejarah. Makanya kadang-kadang kalau masuk akal ya. Iya, pola-pola PKI ya seperti itu. Jadi propaganda dengan berbagai cara, dengan medsos, dengan buku-buku yang diedarkan, seakan-akan sejarah ada masa saksi hidup, padahal itu yang sejarah yang sudah diputar balikkan. Yang nggak masuk akal niku guys, yang nggak masuk akal niku winginane kan wonten beberapa ketua cabang yang di out kemarin itu karena tidak sependapat. Itu kan, itu betul-betul loh mengenai ke bawah loh mas, kena ke ranting, kena ke rayon loh itu. Waktunya ketua ranting yang nggak sependapat dengan Mas Taufik kan sempat dipecat semua loh lalu itu. Ya, yang ketua cabang nggak sependapat itu sudah dipersiapkan semua. Itu rencana orang-orang loyalis Madiun itu sudah diwacanakan akan dikeluarkan semua, ditanam orang-orang dia. Pola PKI ya. Termasuk ya di sini yang kepala ketua cabang yang di Bojonegoro ini, Mas Wahyu ini, jadi korban ini. Mas Wahyu itu sudah bertahap itu. Nampaknya yang sudah di cabang-cabang yang dimainkan termasuk Mas Wahyu, Demak, terus Jogja, Sleman, Yogyakarta, ya kan? Terus masuk kalau kita Jombang bareng itu tuh Bangkalan, Madura, itu banyak itu. Di sini juga dipotong topik, tapi ya tetap eksis untuk Madiun masih eksis. Tapi sidang alhamdulillah kemarin dimenangkan pusat, dimenangkan Madiun loh mas. Iya, ya. Dua sama PTUN. Terus toh. Nah, waktu itu kan badan hukum yang dibuat itu Mas Bagus, ya kan yang Mas apa itu kan waktu kan sudah ada indikasi bahwa Mas Gimbong, Mas Bagio TA itu kan berambisi ingin menguasai Satrate. Kan ada perang demo 2014 2015 kan ada demo itu, ingat kan? Padepokan di Gembok. Nah 2015, nah itu Mas Bagus ambil sikap cepat atas perintah Mas Arif untuk membuat badan hukum itu, kan itu badan hukum namanya apa? Nama Satrate itu loh. Nama kalau logo kan udah 2006 dari 2006 toh itu udah nggak masalah. Nama organisasi itu. Ya, setelah topik jadi ketua umum, bukan ngurusi yang di dalam dulu. Waktu itu kan lagi gesekan dengan Gimbong toh kita itu. Bukan ngurusi organisasi dulu, malah ngurusi administrasi itu badan hukum digugat dulu atas nama itu. Berarti memang makin jelas itu. Isinya makin jelas. Harta itu loh, mengenai harta Mas Maji lalu itu loh, masih ada imbasnya di situ. Iya, langsung gugat itu, langsung mengambil alih yayasan sepihak. Nah, jadi nampak sekali ambisinya. Jadi akhirnya memang salah wow. Iya betul. Kalau sempat topik itu pelan-pelan, santai, cerdik, bertahan, orang-orangnya nggak ambisius ya. Sempat 2 tahun saja habis ya Satrate pasti digulung. Nah, karena wong anyaran ngerti-ngerti harus ngambil alih apa yayasan tanpa rundingan. Pengurus yang lama nggak tahu, ngerti pengurus yayasan sudah diganti, kan itu waktu itu. Terus ya cabang tandingan, sehingga seneng diganti. Terus itu lagi langsung mengajukan gugatan badan hukum. Nah ini langsung terbaca oleh cabang Sanusantara ini kan grupnya admin kan kulo kali kulo ada 5 orang itu termasuk DKI ada 1. Nah niku langsung kulo bahasan admin, Mas ini berbahaya Mas, langkah Mas Taufik begini sampaikan di grup kacap, bahas rame di grup kacap, Mas Taufik saya tarik
ke grup WhatsApp untuk menjelaskan dengan seluruh cabang di Nusantara. Nggak bisa ngomong. Maksudnya grup kacap itu seluruh Indonesia itu ya ada ya? Iya, termasuk luar negeri. Berarti pro dan kontra loh mas di dalam grup. Ya zaman itu ya pro dan kontra. Yang kontra waktu itu, yang kontra umumnya kan hanya sedikit, yang kontra kan hanya sedikit. Iya. Ketua cabang yang kontra waktu itu hanya satu ketua cabang Indramayu. Tapi Indramayu gak wani ngomong, kan ada. Terus ketua cabang DKI, Mas siapa itu? Kalau kenal Gambianto, si Gambianto. Terus ketua cabang Tangerang, Hernu. Itu satu grup. Terus ketua cabang Ngendineh, Sembelok JJ itu. Kendari nih, gak salah waktu itu. Itu ya rada karo Banjar Jara Jamak Kalimantan Selatan ada satu yang ngotot waktu itu. Belani topik itu loh maksudnya dijelaskan begini-begini. Langsung dikeroyok wong sak pirang-pirang gak bisa ngomong juga, rupanya gak ngerti sejarah juga. Gak ngerti juga kronologi di belakang topik itu siapa, taruh rupanya gitu loh. Kalau loyalis Madiun rata-rata tahu siapa di belakang topik. Iya, dan di grup kaca sempat saya tunjukkan, ini loh bukti-buktinya, ini loh orang-orangnya yang di grup. Screenshot itu, apa itu, waktu itu, di nama anggota grup itu. Karena di grup yang lama itu, saya kan, sampai sekarang masih ada di satu grupnya itu ada hampir 3 tahun itu. Di grupnya wong campur-campur itu. Kalau betul nanti komen itu, tidak ditendang ke grup harus informasi. Belum tahun di sini. Komen. Ini jenengan pengesahan tingkat 2 datang ke mas Nggih. Halo. Berbon. Pengesahannya datang mripi ini kok datang Madiun apa datang Buni mas? Pengesahan tingkat 1-nya. Tingkat 2. Mungkin itu Madiun no. Nggih lagi. Kalau kan yang betul Madiun bangun tapang lihat gak. Kalau kita nonton malih saniki semenjak ada Mas Taufik ini enten apa pengesahan baru tingkat 2 atau di luar gitu loh. Ya untuk pengesahan topik kan sanggon gonten isor-isor kebu itu. Lagi Tegalan nih gong nyebar ini. Madiun pengesahan tingkat 2 ya tetap di Papan Agung. Wong Madiun duwe omah, barang duwe omah dhewe sing wis jelas nang Madiun kok yo sudah dibilangin di grup WhatsApp zaman dulu itu. Mas Topik, tujuan sampean apa? Ya, tujuannya ingin ngumpulnya balung pisah. Lo ngumpulnya balung pisah sing piye? Kan nggak tahu dah. Ini orang Asia kan banyak dari ini. Apa salahnya kalau kita jadikan satu, kita menyatu lagi menjadi yang Surabaya ya tidak bisa digoblok-goblok nih, wong kayak kalau melok goblok nih barang waktu itu. Sampai ini ketua umum tapi goblok orang ngerti sejarah Asia. Kok bisa jadi ketua umum? Lula tingkat 3 loh. Tingkat 3 entot apa? Topik. Gua nggak telepon kalian topik itu padu. Nah kalau suka nomor topik nomor pun. Telepon. Betul panggil nun saya beri. Dari Mas Taufik tingkat 3 loh mas. Nomor dereng loh. Suwardi ya tingkat, kalau mau ini tingkat 3 sak jagat toh. Wong PJL kan iso kabeh iso dadi tingkat 3 kan. Nah, Mas, masalahnya rencana dulu-dulu meniki niku jelas tingkat 3 niku lho. Pun sakniki ngeten, sampai nek gabung Sultan terus delokne tingkat 2. Lah terus delokne nek duwe raket bisa tingkat 3. Lho. Warung iki tingkat 3 nek nek pirang atus wong kok pripun sampeyan. Gitu. Mbok takon bali tingkat 3 nih. Tingkat 3 nih kok dia ngarang dhewe wong. Jelas itu Mbah Suradewiryo itu tidak pernah mengesahkan tingkat 3. Sampai beliau sedo itu tidak pernah. Itu ngendikane Mas Maji sendiri ya waktu itu. Tapi dengan Mas niku Mas Badini. Nah, ya itu kalaupun ada tingkat 3 itu gawe dhewe pengisyarat ya gawe tingkat 3 ya gawe dhewe tidak dari Mbah Suro. Nggih. Gawe dhewe gitu loh. Nek kok Mbah Suro, Mas Maji ngendika Mbah Suro belum pernah ngesahkan tingkat 3. Tidak pernah. Yang ada hanya tingkat 2 dari yang Suradewiryo. Dan lalu tapi Satrate punya tingkat 3 mas. Lah yo Satrate termasuk liyan iso duwe tingkat 3 yo gawe dhewe Dek. Nah, Pak Arjo Utomo gawe tingkat 3 yo gawe dhewe. Pak Sutomo Mangkujo itu tingkat 3 pertama di Satrate. Lah mas gawe bukannya Mas Muji disahkan Mas Imam. Sinten?
Mas Maji. Mboten lah Mbah Tomo dulu toh. Tingkat 3 pertama kan Mbah Sutomo Mangkujoyo. Nggih. Nah, Mbah Sutomo Mangkujoyo ngesahkan tingkat 3 Mas Imam. Kan ngoten toh? Nggih. Nah, Mas Imam mengesahkan tingkat 3 Mas Maji kalih Mas Sudiro almarhum. Kan itu toh. Kalau Jadi tingkat 3. buat ini niku nggih tinggal Mas Maji. Tapi belum tingkat 3. Belum tingkat 3. Belum tingkat 3. Tingkat 3 itu yang sah tingkat 3 itu yang dikukuhkan oleh seluruh tokoh-tokoh yang ada. Nggih. Hanya Pak Tomo, Mas Imam, sama Mas Maji. Dilanjutkan Mas Is. Lah kejadian Mas Is ini sama juga kejadiannya tingkat 3 Mas Topik. Sutomo Mangkujoyo. Maksud Mbah Tomo sejarahnya. Nggih. Karena Mbah Tomo Mangkujoyo saat disahkan tingkat 3 itu Mbah Harjo Utomo dalam keadaan sudah sakit keras, tidak bisa. Akhirnya disaksikan para sesepuh Wat Esa bahwa beliau dikukuhkan menjadi tingkat 3. Materinya diberikan, ya kan ada buku catatan materi tingkat 3 khusus. Nah itu dialami lagi ke permasalahan perubahan ini Mas Es. Jadi Mas Es itu tingkat 3 berdasarkan dari buku panduan yang sudah ada ya di Mas Maji dan sudah dikeluarkan untuk dipelajari Mas Es. Setelah Mas Es merasa cukup, tokoh-tokoh sepuh dan tingkat 2 yang ada diundang untuk menyaksikan pengukuhan tingkat 3-nya Mas Is oleh majelis luhur, oleh Dewan Pusat kalau kita nggak ada majelis-majelisan. Oleh Dewan Pusat itu menyaksikan pengukuhan dan disaksikan oleh seluruh warga tingkat 2 yang ada waktu itu. Ya kayak kejadian Pak Tomo sama persis. Itu loh. Nah, itu, jadi pakemnya tetap pakem sama pakem dari Mbah Harjo, Pak Tomo, setelahnya itu barisannya. Sudah tingkat 3 yang mereka, ya tingkat 3 versi PJL Carpe Diem mau. Jadi gak ngerti. Kalau lebih mireng niki kalian jenengan itu loh. Nah itu, beliau saya ngerti sejarah yang sebenarnya. Alhamdulillah. Ben kena dipelintiri wong, sampai aku selalu diomongi dulurku kono. Alhamdulillah ini. Kalau malah iman ini, alhamdulillah. Jadi jangan heran kalau topik itu memusuhi tokoh Madiun. Nah, memang topik itu ditanam dan dibimbing dibesarkan oleh orang-orang yang bertentangan dengan Madiun dari dulu. Nah, akhirnya dimanfaatkan orang-orang Esa Trate, mulai Esa Trate Pak Tomo sampai Mas Maji, ya kan? Iya. Untuk bergabung jadi satu, menggempur Madiun. Mereka sudah sangat yakin bahwa Madiun akan runtuh. Tapi insya Allah Wahyu Esa itu masih di Esa Trate, pusat Madiun. Amin. Jadi masih di sana. Sampai sekarang insya Allah masih di sana. Wahyu Esa Trate masih di sana. Nah, kalau pengatur kalian tidak disebut Pak Dewan, saya menyampaikan Dewan Pusat selama Esa Trate masih dengan warga-warganya masih berpedoman pada ajaran. Ya, ajarkan budi luhur, tahu benar dan salah, bertakwa kepada Tuhan. Insya Allah semboyan Mas Imam yang Mas Imam itu tetap akan kekal abadi selamanya. Makanya jaga itu. Wong Trate ya memang dididik perang, memang keturunan perang. Kan betul ya. Jadi wajar Wong Trate seneng dulu itu biasa wong. Biyen Mbah Harjo itu nggawe Esa itu memang untuk melatih laskar kan zaman itu. 22, zaman tahun 22 kan melatih laskar pemuda untuk dijadikan mesin perang. Terus sampai sekarang anak didik itu seneng perang itu hal lumrah, ngoten lho. Ngomong darahnya darah perang, darah senopati. Nggih. Ngoten lho. Jadi nek dulu Reza tukaran itu di sana banget. Yo terus diajari perang kan biyen darah perang. Terus niku. Oke. Orang nom orang tua nek wong Trate kadang-kadang cek kumat dengi nek setelah dulu. Jiwa pendengar muncul kadang-kadang. Iya. Tapi itu warga-warga Inggal niki tambah gak karuan. Kata komunitas Mas mriki. Oh, komunitas tidak apa-apa. Jadi saya
termasuk yang dituakan, saya tidak menyalahkan adanya komunitas di tempat lain. Nek dari kula mboten nonton komunitas. Oh, teng Rio nggih. Jenengan Iya. pegang seluruh Rio nggih. Seluruh Mboten, kula secabang kula no. nggih cabang pundi napa, Mas? Cak dalam Cabang pundi napa jenengan? kula Rokan Hilir, Mas. Seluruh kan hilir nggih. Rokan Hilir Riau. Khusus lembagan si api-api ini. Oh, nggih. Kuwata ranting mriku nggih, pun kathah kan nggih. Kula namun ada 11 ranting sak cabang. Cabang wih kathah niku, Mas.